Dimana kita tahu sebenarnya Petrus ini adalah orang ketika bersama-sama dengan Yesus, dia orang yang responnya cepat. Bagaimana ketika Tuhan Yesus itu mau ditangkap pada malam hari, dia cepat-cepat dia ambil pedang yang dia hunuskan di telinga para prajurit pada waktu itu. Bahkan Petrus juga pernah berkata kepada Tuhan sebelum disalib, dia berkata bahwa aku siap memberikan nyawaku bagimu. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman Tuhan, ku aman saat kau menjaga. Kami kuat Tuhan, ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita nyanyikan lebih lagi, lebih sungguh-sungguh pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan lawatan-Mu, kasih-Mu mengalir di hidup kami, memenuhi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah terus ya Tuhan, aliran sungai-Mu mengalir di hati kami, mengalir di hidup kami. Tuhan, pada saat ini berikan kami kedamaian, berikan kami sukacita, berikan kami kebahagiaan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, begitu indah bersama-Mu, begitu indah ketika kami berada di hadirat-Mu, begitu indah ketika kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lingkupi, kuasai tempat ini ya Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan saja yang kami izinkan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa kegelapan, roh jahat iblis yang ingin mengganggu kami, mengganggu pikiran hati kami, pada saat ini kami bersatu hati, kami tolak kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, bimbing hamba-Mu ya Tuhan, dan berbicaralah di tengah-tengah kami. Dan biarlah hamba-Mu disembunyikan di balik salib-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu.
Salam. Sekali lagi, salam. Apa kabar? Luar biasa. Katakan, puji Tuhan luar biasa. Apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Hari ini kelihatannya bersukacita sekali. Amin. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudara, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita yang kita ambil daripada Yohanes pasal yang ke-21. Kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Jadi firman Tuhan ini sering sekali kita mendengar dan kita mengulang kembali supaya kita belajar hal-hal yang baru lagi. Judul firman Tuhan adalah Gembalakanlah domba-dombaku. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, saya akan membacakan kepada kita dan bisa mengikuti di Alkitabnya masing-masing. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, judul firman Tuhan pada saat ini saya akan memberikan judul kepada kita adalah 3 pertanyaan Yesus yang mengubah hidup Petrus. 3 pertanyaan Yesus yang mengubahkan hidup Petrus. Bapak dan Ibu, dan biarlah juga pertanyaan ini termasuk juga untuk pertanyaan buat kita nantinya yang akan mengubahkan kehidupan kita. Kalau kita perhatikan dari teks ini, Yesus dan murid-muridnya sedang bercakap-cakap. Di mana kejadiannya Bapak dan Ibu, ini adalah setelah kebangkitan Yesus. Maka Yesus menampakkan diri di pantai di danau Tiberias dan bertemu dengan murid-murid di sana, dan termasuk ada Petrus di sana. Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan di teks ini yang kita baca ini, memang ada 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Dan pertanyaan ini hampir sama, tetapi memang
walaupun maknanya agak berbeda. Teman-teman, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, kenapa Tuhan Yesus sampai bertanya 3 kali kepada Petrus? Saudara-saudara, karena memang ini ada hubungannya ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Jadi ada hubungannya ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Teman-teman tentu tahu bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Hanya kepada seorang wanita saja, seorang hamba saja bertanya kepada Petrus ketika Yesus mau disalibkan. Sepertinya kamu pengikut murid Yesus ya? Dia berkata, tidak. Bukan. Teman-teman. Dan sampai 3 orang bertanya kepada, kamu sepertinya murid Yesus, kamu pengikut Tuhan. Katanya, bukan. Bahkan ketiga kalinya, dia bersumpah bahwa dia tidak pernah mengenal yang namanya Yesus. Dia bukan murid Yesus. Betapa luar biasanya seorang murid Yesus, tetapi dia menyangkal Yesus. Makanya pertanyaan ini muncul 3 kali Bapak dan Ibu. Di mana kita tahu sebenarnya Petrus ini adalah orang ketika bersama-sama dengan Yesus, dia orang yang responnya cepat. Bagaimana ketika Tuhan Yesus itu mau ditangkap pada malam hari, dia cepat-cepat dia ambil pedangnya, dia hunuskan di telinga para prajurit pada waktu itu sampai putus. Bahkan Petrus juga pernah berkata kepada Tuhan sebelum disalib, dia berkata bahwa aku siap memberikan nyawaku bagimu. Kalau diperhatikan di Yohanes 13 ayat 37 di situ, dia berkata aku siap memberikan itu. Bahkan sempat dia berkata ketika bersama murid-murid hampir terakhir Tuhan Yesus disalib, dia berkata bahwa walaupun mereka ini semua tergoncang imannya karena engkau, sekali-sekali aku tidak. Tetapi Bapak dan Ibu hanya pertanyaan, hanya seorang perempuan saja, maka dia menyangkal Yesus. Bapak dan Ibu, makanya Tuhan berkata ketika mereka bertemu, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, ada Petrus di situ. Maka dia berkata, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Maka lagi-lagi Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi Tuhan. Petrus ini orangnya yang siap cepat respon tanpa mikir. Langsung dia respon, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan di ayat ini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jadi 2 poin penting sebenarnya yang Tuhan tuntut kepada kita semua dan kepada Petrus pada waktu itu. Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Apa itu mengasihi Tuhan dengan kasih agape? Kasih yang sempurna, kasih yang tak bersyarat, dan kasih yang rela berkorban. Itu tuntutan Tuhan kepada setiap umatnya. Dan yang kedua adalah mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Teman-teman, itu kalau mau tahu apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yang Tuhan tuntut kepada orang percaya kepada kita, 2 hal ini tuntutan Tuhan yang luar biasa, yaitu mengasihi Dia dengan kasih agape, dan yang kedua adalah mengasihi Dia lebih daripada segalanya. Amin. Bapak dan Ibu, Petrus menjawab, benar, aku mengasihi Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, Petrus, sekali lagi dia bertanya. Tetapi pertanyaannya kualitasnya dikurangi sedikit.
Dia tidak memakai lebih daripada mereka ini, tetapi hanya apakah engkau mengasihi aku. Kalau kita perhatikan ayat 15, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Supaya Petrus ini sadar, maka tuntutan Tuhan dia turunkan. Maka lagi-lagi Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Lagi-lagi Petrus tidak sadar apa yang dia jawab sama Tuhan. Teman-teman, kiranya juga pertanyaan-pertanyaan ini nanti kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jangan cepat-cepat kita merespon dulu deh, mengatakan, apakah engkau orang percaya? Pikirkan dulu, apa artinya orang percaya? Apakah engkau pengikut Yesus? Pikirkan dulu. Seperti apa sih yang menjadi pengikut Yesus? Maka ketiga kalinya Tuhan berkata untuk memastikan Petrus benar-benar mengasihi Tuhan, benar-benar dengan jujur dan komitmen. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, ayat 17, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka terjadi perubahan di dalam kehidupan Petrus. Dia merasa sedih, dikatakan di situ, merasa sedih, hancur hatinya, sedih hatinya. Dia merasa sedih. Tuhan, dia baru menyadari, aku telah mengkhianati Tuhan, aku telah meninggalkan Tuhan, aku telah menyangkal Tuhan, aku tidak setia di hadapan Tuhan, aku tidak komitmen kepada Tuhan. Yang aku katakan selama ini aku orang percaya, yang aku katakan selama ini aku pengikut Tuhan, sebenarnya bukan. Teman-teman, apakah perlu Tuhan juga bertanya kepada kita sampai ketiga kalinya untuk menyadarkan, melihat sebenarnya sedalam-dalamnya kita ini orang percaya sungguh-sungguh atau memang pengikut hanya yang biasa-biasa saja. Petrus hancur hatinya, Petrus sedih. Dia tahu sekali bahwa dia jauh di hadapan Tuhan. Dia pernah menyangkal Tuhan. Dia pernah menyangkal Tuhan di hadapan hanya di hadapan perempuan. Dia berkata, aku tidak mengenalnya. Bapak dan Ibu, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya juga terdiam sejenak. Tuhan, kalau pertanyaan ini ditujukan kepada saya, apakah saya berani menatap Tuhan dengan tegak dan berkata, benar Tuhan, aku adalah orang percaya yang mengikut Tuhan? Atau justru kita tertunduk malu dan berkata, tidak Tuhan, aku hanya nama saja. Aku hanya orang percaya dikatakan di KTP ku orang Kristen. Tapi sebenarnya aku tidak mengasihi Tuhan. Sebenarnya aku tidak mengasihi Tuhan. Bapak dan Ibu, teman-teman, ini pertanyaan yang dalam yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan kiranya pertanyaan ini juga pertanyaan yang dalam buat saudara dan saya, untuk mengoreksi hati yang paling dalamnya. Sebenarnya aku ini orang percaya yang sungguh-sungguh, pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh, atau hanya sebenarnya hanya namaku ada di KTP saja. Bapak dan Ibu, ketika Petrus menyadari hal itu dan di hadapan Tuhan, dia mengambil komitmen. Dia berkata kepada Tuhan, benar Tuhan, aku akan berkomitmen sungguh-sungguh bahwa aku mengasihi Tuhan.
Bapak dan Ibu, pada waktu itu Tuhan berkata, ikutlah aku, jadilah murid. Ketika Petrus mengambil komitmen yang seperti itu, maka pada waktu itu juga sampai akhir hayat hidup Petrus, kita melihat kesetiaan Petrus. Sampai Tuhan memakai Petrus itu dengan luar biasa. Ketika dia berkhotbah di depan 3.000 orang, semuanya dibaptis. Di Kisah Para Rasul di situ. Kuasa-kuasa Tuhan, hanya dengan bayangannya orang menjadi sembuh. Dan sampai pada akhirnya Petrus membuktikan kesetiaan kepada Tuhan dengan disalib, terbalik, kepala di bawah, sampai mati. Dia setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, mari kita belajar kepada Petrus. Mungkin teman-teman, kalau kita berkata, kalau saya merenungkan, mungkin saya belum siap saat ini Tuhan kalau saya ditanya seperti itu. Tetapi Tuhan selalu memberikan peluang, kesempatan. Apakah Petrus dihukum ketika Petrus menyampaikan? Tidak, Tuhan Yesus selalu memberikan peluang. Bapak dan Ibu, teman-teman, peluang juga bagi kita saat ini untuk merenungkan pertanyaan ini dengan dalam. Apakah engkau mengasihi? Ketika pertanyaan itu misalnya ditanyakan secara spesifik kepada saya misalnya, Isman, atau misalnya kepada Baini, atau misalnya kepada Bang Asra, apakah engkau mengasihi aku? Teman-teman, jangan kita pada waktu itu tertunduk malu dan menutup muka. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kesempatan diberikan kepada kita. Asal kita mau membuka hati ini, asal kita mau menerima, asal kita mau berkomitmen. Itu yang Tuhan mau, komitmen kita. Memang kita sekarang penuh dengan kelemahan, keterbatasan. Tetapi pertanyaannya, adakah komitmen seperti Petrus? Dia mau komitmen pada waktu itu. Aku mau mengikuti Tuhan. Teman-teman, kalau kita sadar, kalau kita menyadari hal itu, maka kita akan menumbuhkan api cinta dari hati kita untuk mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Teman-teman tentu tahu bagaimana seseorang itu kalau dia mengasihi seseorang, ya. Kalau kita itu punya kekasih misalnya, kalau kita berkata aku mengasihi engkau, tentu ada tandanya dong kalau seseorang itu mengasihi seseorang yang dia cintai, ya teman-teman. Saya memperhatikan kemarin itu, saya cari apa sih tanda-tandanya kalau seseorang itu mengasihi seseorang. Ada berapa itu, dan saya ambil saja 9, ya teman-teman. Misalnya salah satunya adalah kalau kita mengasihi atau memiliki cinta kepada seseorang itu, yang pertama itu pasti kita ingin mengenalnya lebih dalam lagi. Teman-teman, telepon biasa. Tiba-tiba dia tanya, kamu anak keberapa ya? Apa pekerjaan bapak? Dia tanya terus, sampai dia tanya. Teman-teman perhatikan, kalau ada seperti itu, yang mulai bertanya seperti itu sampai terus bertanya, mungkin ada seseorang ini sedang mendekati saudara gitu ya. Ya, jadi ini sudah ada tanda-tanda ingin mengenal. Ya teman-teman, ingin mengenal. Ya teman-teman, saya percaya Bang Baini dulu tidak seperti itu ya. Seperti itu Pak. Luar biasa. Bang Baini ini orangnya jujur. Ya, betul. Ingin mengenal, ya teman-teman. Ya begitu kita juga, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita ingin mengenal Tuhan, ingin ada rasa ingin gitu, ya teman-teman.
Lebih lagi teman-teman, kalau kita suka sama seseorang, kita suka mendengar tentang dia. Iya kan? Sering-sering SMS, sering WhatsApp, sering-sering video call. Ya, Bang Baini sih kalau setiap pulang kalau malam-malam itu dia jarang video call, saya lihat. Gimana Bang Baini? Sering Pak. Sering. Iya teman-teman. Ya, ada saja alasan untuk SMS. Ya, itu tanda-tandanya bahwa dia punya hati mengasihi. Begitu juga teman-teman. Kalau itu, ya kita juga suka mendengar tentang dia. Teman-teman, kalau ada seseorang yang dalam khotbah ini dia berpikir, apalagi khotbah. Teman-teman, ini sudah tidak ada kasih di dalam hatinya. Tidak ada niat untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini dipertanyakan. Sungguhkah kamu? Ya, kalau kamu mengasihi Tuhan, ya mendengar. Kamu mengasihi firman-Nya, mengasihi pujian-pujian, mengasihi yang namanya doa. Itu Bapak dan Ibu. Apalagi teman-teman, senang menghabiskan waktu bersama. Ya, menghabiskan waktu bersama. Senang kalau bersama-sama. Ya, senang waktu-waktu bersama. Makanya nanti sering lihat kalender warna merah, tanggal merah. Wah, itu ada tanggal merah itu. Kita jalan-jalan di mana? Senang menghabiskan waktu bersama. Itu tanda-tanda, ciri-ciri kalau kita punya kasih mengasihi, ya teman-teman. Begitu juga teman-teman, kalau kita punya kasih kepada Tuhan juga. Kita merindukan yang namanya hari Minggu. Kita merindukan hari Sabtu. Kita mau bersama dengan Tuhan. Amin. Iya dong. Kita mau bersama dengan Tuhan. Kita kan mengasihi Tuhan. Hari Minggu itu sesuatu menanti-nantikan. Saya pergi hari Minggu. Saya persiapan, saya mandi, saya mau ke gereja. Itu kenikmatan tersendiri. Hari Sabtu bukan hari yang terhalang malam itu saya. Bukan, tetapi ada kerinduan. Malam itu saya bermalam minggu kepada Tuhan. Teman-teman selalu memikirkannya, ya selalu memikirkan tentang dia. Dia sedang apa? Dia lagi ngapain sekarang? Makanya nanti ada SMS. Halo, lagi ngapain? Itu saja sih. Ya, teman-teman. Selalu memikirkan tentang dia. Ayat-ayat firman Tuhan muncul, di statusnya ada ayat firman Tuhan. Ini ada kasih, mengasihi Tuhan. Selalu memikirkan. Suka menyenangkannya, ya. Suka menyenangkan, ya. Kita kasih hal-hal yang surprise. Ketika ulang tahun, ketika Valentine, kita kasih hadiah supaya dia senang. Begitu teman-teman kalau kita mengasihi seseorang. Teman-teman, begitu juga kalau kita mengasihi Tuhan. Kita suka menyenangkan hati Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin, teman-teman. Kita juga mengasihi orang-orang di dekatnya, orang tuanya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Kita juga mengasihi orang-orang percaya. Amin. Amin. Ya, kita saling mengasihi. Yang berikutnya, mau membantunya, menjadi pahlawan baginya. Ya. Hal-hal yang susah, yang sulit, kita kalau tahu, oh aku nggak bisa ini, kita pasti, aku pasti bisa, aku akan membantu ya supaya dia senang. Begitu juga teman-teman kalau kita mengasihi Tuhan, ya kita membantu Tuhan dong. Bagaimana caranya? Ya melayani, membantu pekerjaan Tuhan. Itulah ciri-ciri orang kalau kita mau mengasihi Tuhan. Melayani, mengerjakan pekerjaan. Dan yang kedua terakhir adalah tidak ada kata bosan. Apakah ada kata bosan? Bang Benny, apakah ada kata bosan? Tidak, Pak. Tidak.
Mbak ini benar-benar orang jujur. Tidak ada kata bosan. Ya, kalau bosan duduk di sampingnya pasti dipertanyakan itu kasihnya. Wah, gimana Bang Budi? Ada kata bosan? Kagak ada, Bang. Tidak ada kata bosan. Bang Budi juga orang jujur. Amin. Amin. Iya, tidak ada kata bosan. Ya teman-teman, pergi ke hari Minggu tidak ada kata bosan. Pergi ibadah tidak ada kata bosan. Tidak ada kata bosan. Ya, ingat-ingat itu ada kata bosan ketika kita mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir adalah tidak ingin kehilangan. Amin. Amin. Katakan tidak ingin kehilangan. Tidak ingin kehilangan. Yes, tidak ingin kehilangan. Kalau kita mengasihi seseorang, pasti kita tidak mau kehilangan. Amin. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak mau kehilangan Dia. Kita tidak mau kehilangan keselamatan. Kita akan rebut dan kita pertahankan. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, kiranya 3 pertanyaan ini menjadi koreksi kepada saya dan kepada saudara. Kalau Tuhan berkata kepada kita saat ini, apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Teman-teman, katakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Amin. Amin. Siap? Siap. Bersama-sama kita berkata, kalau saya katakan, jadi kita ambil komitmen teman-teman dengan penuh kesadaran ini. Anggap pertanyaan ini pertanyaan dari Alkitab. Ketika Tuhan berkata kepada kita, apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Nanti kita jawab, benar Tuhan, bahwa aku mengasihi engkau. 1, 2, 3. Apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Benar Tuhan, bahwa aku mengasihi engkau. Sekali lagi, apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Benar Tuhan, bahwa aku mengasihi engkau. Sekali lagi, apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Benar Tuhan, bahwa aku mengasihi engkau. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah pengakuan kami. Dan kami mau berkomitmen ya Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus, tolong kami. Berikan kami kemampuan ya Tuhan, untuk kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa yang di surga. Inilah kami jemaat-Mu ya Tuhan, manusia yang terbatas, manusia yang lemah. Tuhan, tolong kami. Di dalam hati kami ada kerinduan Tuhan. Di dalam pikiran kami ada niat untuk mengasihi Tuhan. Tuhan, biarlah melalui saat ini kami mau berjuang dengan pertolongan Tuhan, untuk kami mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengar pada saat ini. Dan terima kasih buat kasih-Mu kepada kami. Kasih yang sempurna yang Engkau berikan kepada kami, nyawa-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan, terima kasih hamba-Mu telah berhenti berkata-kata. Biarlah pertolongan Roh Kudus yang terus membimbing, mengarahkan, dan mengajar kami. Di dalam nama Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata, Amin.